Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dewi Wulandari dengan NIM 22020155008. Dengan saya Nur Novisa Salsabila dengan NIM 220201555016. Dalam video kali ini kami akan mewawancarai klien kami, yaitu bagaimana tantangan, kemajuan, kesulitan, dan prestasi yang telah dicapai oleh anak klien kami. Dalam hal ini, video kami buat yaitu merupakan ujian akhir semester dari mata kuliah bimbingan konseling belajar. Sebelum kami mewawancarai klien kami telah menyiapkan soal-soal kuesioner yang mana untuk mempermudahkan wawancara kami. Untuk mempersingkat waktu, inilah wawancara kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mewawancarai klien kami yang mana hal ini merupakan tugas dari ujian akhir semester bimbingan konseling belajar. Jadi dalam hal ini kita akan mewawancarai klien kami dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah kami sediakan sebelum wawancara. Baik, kepada klien kami, mbaknya dengan namanya siapa mbak? Nama lengkap Siti Rahmatullahi. Jadi mbaknya ini merupakan ibu dari klien kami, klien dari ibu anak yang akan kita wawancarai. Baik, selanjutnya namanya di sini kan kita mau wawancara ya mbak ya. Mungkin untuk sebelumnya kita mau wawancara perkenalan terlebih dahulu. Nama anaknya siapa mbak? Siti Alia Rida Ulhani. Oh ya, biasanya dipanggil siapa mbak? Alia. Oh, dipanggil Alia, berarti adik Alia. Oke, di Alianya ini untuk saat ini umur berapa ya mbak? 5 tahun setengah. 5 tahun setengah. Sudah masuk ke TK? Oh, TK 6. Ya, di sini kita mau wawancarain tentang adik Alia, tapi di sini kita mau tanya ke ibunya saja gitu. Jadi Dek Alia ini anak ke berapa dari berapa bersaudara? Anak pertama, saudara 2. Oh, dari 2 bersaudara ya mbak, anak pertama. Jadi di sini itu kita mau menanyakan bagaimana kemajuannya di Alia selama 5 tahun setengah ini, kesulitannya di Alia, terus prestasi di Alia yang mungkin pernah didapatkan gitu. Jadi sampai saat ini di umur 5 tahun setengah ini, apa kemajuan terbesar yang pernah adik Alia capai gitu? Alhamdulillah sudah tidak mengalem gitu ya mbak ya. Sudah bisa sekolah sendiri, ngaji jalan sendiri. Oh iya, gitu ya mbak. Sudah mulai mandiri gitu ya mbak ya. Pastinya kemandirian yang didapatkan atau dirasakan di Alia itu kan pasti berkat apa ya mbak, diajarin sama ibunya ya mbak ya. Gitu. Terus kesulitan yang dihadapin, mungkin di Alia punya kesulitan yang mau dihadapin gitu, mungkin atau apa gitu? Masih kalau sudah mau nih besar ini masih kurang mengenal huruf. Kalau ngajinya sudah bagus, tapi kalau hurufnya itu masih kurang memahami. Oh, jadi kurang bisa memahami tentang membedakan ya huruf-huruf gitu ya mbak ya. Gitu. Kalau bacanya sudah bisa. Oh, baca udah. Kalau kayak mungkin huruf B sama D gitu, bisa, tinggal yang di belakang yang dari F gitu sampai Z itu masih belum. Oh, tapi kalau baca sudah bisa mbak? Bisa, mejanya sudah bisa. Oh gitu ya. Ntar lagi kan udah mau masuk SD ya mbak ya. Mungkin dari 5 tahun ini di Alia dulu kuliah sekolahnya di PAUD juga sebelum TK, langsung TK. Oh, dalam sampai TK lah, dari TK 0 kecil 0 besar itu di Alia apa pernah mendapatkan gitu prestasi atau kemajuan apa yang didapatkan gitu mungkin? Kalau prestasi kalau di TK masih belum ada lomba-lomba gitu. Dulu ada tapi di sama ibunya
maksudnya udah jadi. Oh Udah gitu. jadi. Iya. Mungkin Dek Alia itu sudah berani ngaji sendiri gitu ya Mbak. Ngaji sendiri. TK udah nggak ditemenin. Enggak. Oh iya sih benar. Itu udah merupakan ya Mbak, apa namanya, udah merupakan keberhasilan yang baik gitu. Kadang juga anak TK itu kan masih banyak ditungguin ya Mbak ya. Iya, banyak. Kalau masih umur kecil itu dia kalau sudah pengen sendiri, dia mandiri. Gitu. Ya. Pintar berarti Dek Alia udah mandiri. Terus mungkin Dek Alia ini punya prestasi atau pernah menang lomba apa, atau mungkin sudah apa kehebatan, mungkin keahlian Dek Alia yang sudah dapat diraih gitu. Dia itu bisa menghafal surat-surat pendek. Dia sudah tidak ngeja lagi, dia itu sudah Quran besar. Sudah. Iya. Berarti udah di umur 5 tahun setengah itu Dek Alia udah bisa menghafal Al-Quran gitu ya? Iya, Membaca surat-surat pendek. Oh, surat-surat pendek udah Iya. bisa. Iya, menghafal itu sudah. Malahan Alia itu kalau di diniahnya itu sudah jilid 2. Oh, sekolah sorenya. Iya, semuanya. Iya, udah jilid 2. Iya. Kan rata-rata kalau seumuran Dek Alia teman-temannya itu masih Jilid 1. Oh, masih jilid 1. Berarti Dek Alia ini emang pinter ya, menghafalnya kuat ya Mbak ya. Iya, kalau masalah Al-Quran kayak selawat itu dia memang kalau umum masih kurang. Gitu. Oh iya Mbak, nanti itu kan mungkin bertahap. Umumnya nanti dikejar mungkin waktu SD gitu ya Mbak ya. Mungkin Dek Alia tadi kan tantangannya belum terlalu bisa membedakan huruf. Mungkin untuk bisa mengatasi seperti itu bagaimana dari seorang sosok ibu? Harus sabar, harus diajari, harus telatnya dulu. Harus bisa diajari huruf itu. Ya harus benar-benar diajarin, diayomin gitu ya Mbak ya. Harus benar-benar, karena emang ibu, siapa lagi kalau ibu ya Mbak? Iya, harus ibu sama ayah. Iya betul banget. Terus mungkin bagaimana dari sosok ibu gitu, dan kan kalau ibu jenengan sendiri kan ibu rumah tangga, maksudnya kan sudah tidak kerja ya Mbak, cuma ayahnya yang kerja. Jadi kan yang lebih banyak waktunya bersama anak itu kan sosok ibu. Bagaimana ibu itu memotivasi anaknya untuk dapat berkembang jauh lebih baik ke depannya? Harus mendukungnya. Meskipun dia ya kalau salah dia tegur, tapi gak usah berlebihan lah. Dia bilang, Wiyana pinter tuh. Meskipun salah pinter, biar dia semangatnya itu lebih tinggi. Mungkin selanjutnya bagaimana langkah-langkah yang Dek Alia hadapin itu kan Dek Alia mungkin masih belum bisa mengenal huruf, yang tadi kurang baik mengenal huruf dari, padahal udah bentar lagi kan SD ya Mbak ya. SD itu kalau nggak salah persyaratannya kan harus bisa membaca dari mungkin itu tantangan besar ini buat orang tua untuk melangkah selanjutnya. Bentar lagi berarti harusnya udah daftar SD ya Mbak ya? Belum. Oh ini Masih nol besar sekarang. Oh masih nol besar. Masih nol besar sekarang. Oh alah, iya. Mungkin gimana untuk bisa Dek Alia itu harus disemangatin ya Mbak ya, untuk bisa huruf gitu ya. Mungkin dari TK-nya itu apa, dikasih buku gitu apa? Iya, dikasih buku baca gitu. Tiap hari ya baca di sana, gambar, baca. Biasalah kalau TK itu kan banyak belajar, gambar. Memang ya apa kalau TK ya, main gitu. Tidak terlalu serius untuk belajar. Masih main. Iya.
kan dari kalau bukan orang tua lagi, kalau bukan orang tua siapa lagi gitu Mbak. Perannya orang tua itu untuk mencapai kemajuan prestasi yang anak-anak mungkin kan keinginan dari orang tua sendiri gitu. Orang tua dari Mbaknya sendiri kan sebagai orang tuanya Dek Alia itu kepinginnya nanti Dek Alia itu diarahkan kemana, mau menjadi apa gitu. Pengennya jadi artis pengen banyaknya keagamannya. Mungkin gimana langkahnya, kayak mungkin ibunya sendiri udah kayak memberikan solusi untuk habis SD kemana dan gimana Mbak? Habis TK ke SD, habis SD mau di pondok, habis di pondok ya terus pokoknya cari ilmu lah, lebih utama Ilmu yang nomor satu ya Mbak ya. Ya mungkin dari hal itu emang harus benar-benar ya Mbak, harus kalau orang, karena emang dunia kan cuma hidup sekali ya Mbak ya, kalau bukan dunia kan memang ditargetkan ke agama. Dari kecil memang sudah diajari Al-Quran, harus tahu sholat, harus tahu itu gitu. Kalau umumnya baru-baru ini maksudnya. ya bukan Mbak ya. Mungkin dari halnya kan di Alia ini kesibukan sehari-hari gimana Kak? Kalau mungkin hari kayak Senin sampai Jumat itu kesibukannya di Alia. Kalau pagi itu jam 7:30 sekolah TK, terus pulang TK jam 10, habis jam 10 istirahat, belajar, ngaji, habis jam 2 langsung sekolah TPQ, habis sekolah TPQ itu lanjut jam 4:30, jam 5 itu ngaji sudah. Gitu ya Mbak. Kan di Alia ini kalau malam belajar apa rumah atau Belajar. belajar ya Mbak. Dari kegiatan-kegiatannya di Alia gimana, orang tua apa harus membagi waktu atau menekankan gimana Mbak? Enggak menekankan. Kalau memang anaknya sudah bosan belajar itu ya udah main dulu. Kalau memang harus pinter-pinter kan waktunya memang. Kalau pagi memang saya kontrol sudah, pulang sekolah belajar buat TPQ-nya untuk menghafal yang punya TPQ, tulis, habis itu selesai main, habis main sekolah TPQ. Waktunya buat main itu sedikit ya, jam berapa, sejam dah, sedikit memang, banyak belajarnya. Memang harus orang tua yang menentukan anak-anak. Masa kalau anak-anak kan masih seumur segitu kan belum bisa mungkin untuk harus gimana bagi waktu. Mungkin di Alia itu pernah mungkin punya kegagalan sesuatu yang belum bisa dicapai, dan gimana biar ini harus maju, harus bisa berkembang, maksudnya bisa mengatasi kegagalan-kegagalan ini. Pernah dulu dia itu sampai tidak mau sekolah, nggak bisa hafal, hafalan surat pendek. Terus habis itu ayo nak semangat, kan ayo belajar. Kalau tidak belajar itu kan tambah tidak bisa gitu. Bahkan anaknya habis nangis belajar keabinya, habis itu hafal dia, semangat lagi dia belajar. Memang berarti emang harus yang sabar, butuh waktu gitu. Soalnya dia kan masih kecil, Iya. mau maksa nggak bisa, kalau dipaksa itu nggak bisa. Iya, anak-anak sekecil itu emang belum bisa dipaksain ya. Soalnya itu masih bukan tempatnya. Oh iya. Alia ini kan masih kecil, dia itu senang main gitu. Sekarang itu senang main, soalnya kan masih kecil. Tapi sama saya itu dididik menjadi harus hafal ini nak, gitu. Tapi tidak memaksa. Iya betul, nggak boleh ada paksaan. Ya mungkin dari hasil pencapaian di Alia
tentang pencapaian, mungkin ada yang sokul yang gagal dari di Alia, mungkin kesulitan lah, kemajuan gitu, kesulitan mungkin prestasi yang di Alia sebagai sosok ibu gitu, gimana rasanya untuk bisa mendapatkan semuanya tentang di Alia itu. Kalau gagal ya mesti sedih lah, tapi kita sebagai ibu harus tidak sedih di depan anaknya gitu. Harus semangatin dia meskipun dia salah, tidak nak pinter, harus sabar. Ya mungkin ya semoga di Alia tadi kan dengan harapan orang tuanya untuk bisa jadi hafidz Quran gitu, amin, semoga ya tercapai ya Mbak ya gitu. Dan ya semoga diberikan kelancaran sama Allah. Baik, terima kasih atas wawancara di sore kali ini. Baik, terima kasih ya Mbak. Iya. Halo teman-teman, masih ingat kan dengan saya Nafisa? Saya akan memaparkan atau merangkum setelah wawancara yang tadi ada di video sebelumnya. Hal ini merupakan tugas terakhir setelah kita mewawancarai klien kami, yaitu yang bernama Siti Rahmatul Ervin Novitasari dengan anaknya Siti Alia Nidaul Karimah, atau biasanya dipanggil oleh orang tuanya yaitu Alia. Kesibukan adik Alia sendiri ketika setengah 8 sampai jam 10 sekolah di TK 0 besar atau enggak TKB ya teman-teman. Di jam setengah 2 itu udah memasukin sekolah TPQ atau ngaji di langgar gitu katanya. Umur adik Alia ini yang udah berkisar 5 tahun setengah memiliki pencapaian yang sangat luar biasa. Dalam hal bersekolah sudah tidak ditemanin oleh ibunya saat sekolah, berbeda dengan teman sebayanya. Tetapi dalam hal ini tentunya memiliki kekurangan atau masih ada kesulitan di umur seperti itu, yang mana itu menimbulkan kerisauan dari ibu Dek Alia. Kerisauan itu muncul dikarenakan adik Alia masih belum bisa merubah atau bukan merubah ya teman-teman, membedakan antara huruf A sampai Z. Jadi mungkin kekurangannya itu. Dalam hal ini mungkin saja untuk mengevaluasi tersebut, maka seorang ibu harus lebih bisa mengajarin atau lebih memberikan meluangkan waktu kepada anaknya agar bisa lancar untuk bisa teman-teman membedakan huruf A sampai Z. Tetapi kelebihan di Alia lagi yang udah umur 5 tahun setengah itu ya teman-teman, udah bisa menghafalkan surat pendek teman-teman. Udah gimana ya, udah bagus banget gitu loh, udah hafalannya gitu. Memang pada dasarnya ibu merupakan gini ya teman-teman, sampai ada pepatah Arab yang mengatakan al-ummu madrasatun al-ula. Jadi orang tua itu ibu itu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Maka seorang lelaki itu memang harusnya memilih atau ingin meneruskan generasi baik selanjutnya itu bukan waktu anak itu lahir, tetapi bagaimana ia memilih itu ya istrinya itu, memilih istrinya itu. Baik teman-teman, setelah kita tahu bahwasanya peran ibu itu selanjutnya, peran ibu haruslah memiliki waktu yang lebih kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, lebih bisa mengayomi, bisa memberikan waktu yang lebih agar bisa memanajemen waktu. Karena pada dasarnya kita harus bisa memanajemen waktu, bukan waktu yang memanajemen kita. Mungkin untuk menjelaskan tentang bagaimana kesimpulannya itu udah akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Wulandari. Berikut penjelasannya. Kesimpulan dari wawancara tersebut adalah si anak yang bernama Alia, ia adalah anak yang mandiri. Ia telah mengembangkan keterampilan dan kemampuan dasar untuk mengurus diri sendiri dengan tingkat kemandirian yang sesuai untuk usia mereka. Meskipun mereka masih sangat bergantung pada bantuan dan arahan dari guru dan orang tua, ia mampu merawat diri mereka dalam hal-hal seperti mengenakan pakaian, makan dengan sendok, dan lain-lain.
penting sekali bagi anak TK untuk mengembangkan kemandirian sejak dini, karena ia akan membantu mereka dalam perkembangan mereka. Di masa depan, orang tua dapat memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengambil tanggung jawab dan memberikan bimbingan yang tepat kepada mereka. Mungkin cukup sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.